Pakai meja nggak? Oh, usah. Direkam pakai. Anjay. Taruh. Dan untuk pertama kali tes vokal cuy. Gitu ya? Cintaku terbagi. Oke, selamat datang di 2SKS Podcast yang udah lama nggak mewarnai. Belantika Podcast. Lo kemana aja bro? Ada bro. Chat gue terakhir lo, gue adalah menunggu kabar lo sebenarnya. Dan akhirnya lo setelah sekian Purnama. sekian bulan lo akhirnya menghubungi gue lagi. Anjing nih Alin. Gue sempet ngomong ke beberapa orang. Oh, lu ngomongin gue ya? Gak apa-apa, gue Nggak, berkurang dosa. Lu bukannya sama Alin, kan gue menjalani podcast gue tuh David Maradona Show dan gue menawarkan ke beberapa orang. Lu nggak sama Alin? Siapa yang nanya gitu? Ya ada lah. Ada ya? Terus gue bilang Alin lagi sibuk, gue sangat menghormati beliau. Jadi gue soloran dulu gitu. Dan akhirnya lo menghubungi gue lagi. Enggak lah, gue tetap butuh seorang David Maradona. Apa yang lu butuhin dari gue? Loh, pemikiran lu cuy. Justru gue ingin berdebat dengan pola pikir lo yang Absurd. terkadang in the box gitu. Hah? Di dalam kotak dong? Iya. Ini kan kayak kita nih sekarang ada di dalam kotak studio nih. Iya. Kita nuansa baru. Studio. Dan keren banget nih asli. Ditemani oleh legend kita Bob Marley. Bukan dong. Ini bukan Bob Marley. Tony Tony apa? Rastafari. Lokal Indonesia. Lokal. Tapi kan sama. Iya bener. Reggae. Sama reggae. Enggak. Elvis Presley. Yes. Gokil. Lu tau gak dia siapa? Ini komunitas dia yang orang yang mirip-mirip. Lu pernah lihat ya orang-orang yang style sama kayak sekarang kan banyak yang ngikutin gayanya Rhoma Irama. Iya. Nah komunitas Elvis Presley ini sampai sekarang tuh masih ada. Gue sempet ngeliat orang-orang Di Indonesia? di Indonesia, di Jakarta. Style kayak Elvis Presley. Keren cuy. Ciri khasnya kan dia cambang. Sama Jambul. Jambul. Iya. Tapi yang ini gak jambul. Lagu yang lo pernah tahu apa judulnya? Apa tuh? Gue lupa judulnya yang video klipnya penjara-penjara gitu. Iya. Lupa gue. Jail gitu apa ya judulnya. Coba lo Google. Kan lagi ini Pak, lagi ngerekord audio. Gue sih nggak tahu banyak tentang beliau, cuman gue ngefans saya sih sama gayanya dan sosoknya karisma ya. Oh iya, kalau gue nggak punya, gue punyanya Pulsar waktu itu. Lu karisma kan? Motor dong. Ya lo kemana ya Pak selama ini? Ada Pak, ada. Cuman lagi ada kewajiban yang harus dipenuhi, tapi belum selesai juga sih. Apa lo kewajiban sebagai seorang, kan lo profesional tuh ada, yang gue kenal kan ada 3 nih. Apa? Pembalap, Ais, father, bukan main. ya kan, terus pengajar. Apa ada banyak profesi lo? Ada banyak dong. Gue Podcaster, oh iya, pedagang juga lo juga Pedagang. sekarang, gokil. gokil, pergi membunuh. Gokil. Iya. Apa kewajiban apa yang lo? Enggak, karena kan gue kuliah lagi. Yes. Ya kan, di sebuah kampus Lo ternama. beres juga? Belum cuy. Lama banget. Itu dikarenakan sulitnya berkomunikasi Dengan pembimbing. ya mungkin ini karma buat lu kali, karena Enggak, lu juga sebagai seorang pembimbing kan. Enggak, gue ngebimbing baik-baik aja. Oh. Tapi pembimbing gue baik. Tapi nggak sibuk aja gitu. Ya, satu dan lain hal lah. Bahasanya berarti. Karena dosen-dosen yang lu sekarang ini tokoh-tokoh juga ya, tokoh-tokoh. Iya, namanya kita kuliah S2 kan, berarti kan yang ngajarin kita kan S3. Iya benar. Gitu, doktor gitu ya. Namanya dokter pasti kan lebih detail. Iya sih. Emang lu masih ngebahas tentang Deddy Corbuzier itu? Masih. Apa sih yang lu bahas tentang Deddy Corbuzier sebenarnya? Awalnya Deddy Corbuzier mendengarkan podcast kita dan kita berdua
Diundang. Nggak diajak. Nggak diajak. Iya. Ya jangan gitu dong. Diajak dong. Oh iya boleh. Apa yang lo bahas dari Diko? Awalnya kan makna judul. Makna judul yang di episode kita bodoh atau sekolah yang bodoh. Triggernya apaan tuh lo akhirnya mengangkat judul itu? Makna judulnya aja, tapi nggak berkesinambungan dengan apa yang dibahas oleh Kaseto dan Deddy Kobuzier. Oh jadi triggernya Kaseto dan Deddy Kobuzier? Di episode itu wawancaranya narasumbernya Kaseto. Oke, terus? Ya itu triggernya itu makna judul gua, makna semiotika, makna judul. Oh jadi lo membedah episode itu? Awalnya gue cuma membedah makna judulnya. Judul episode itu? Oke, terus? Tapi setelah Seiring waktu? seiring waktu berjalan, gue diarahkan untuk mendekonstruksi, Ih, artinya apa tuh, Pak? membongkar ada apa yang dibahas di itu. Dan sekarang gue mendekonstruksi itu adalah Kaseto lebih membahas tentang homeschooling. Kenapa membahas homeschooling? Karena Kaseto punya homeschooling. Nah, Gitu. yang di apa? Di Tangerang. Bukan Tangerang mah Yang itu di ya. Jalan Panjang itu. Jalan kan? Panjang, iya. Hah? Tangerang mah kandang jurang ya. Dik doang. Dik doang. Itu lebih ke situ. Terus gue sekarang difokusin lagi mendekonstruksinya adalah model pembelajaran di Indonesia. Kenapa tuh dengan ini gue podcast ini mungkin karena kita nggak perlu memaksa untuk lucu, jadi gue pengen seriusin ya sama lo. Ada apa sebenarnya di Oh enggak, bentuknya perbandingan aja. Model pembelajaran kan di kita kan masih berpatokan kepada nilai. Kalau ya, betul. kalau itu berkesinambungan dengan video yang dibahas oleh Kaseto sama Dedi, berpatokan kepada nilai. Kalau anak pintar itu nilai matematikanya 8 gitu kan, 9. Tapi kan tidak dilihat dari sisi lain. Mungkin kalaupun anak yang matematikanya nilainya 6 atau bahkan 5, tapi dia unggul di bidang musik, seni gitu kan, itu kan bagian dari potensi juga dari sebuah anak itu sendiri kan. Iya, betul. Bukan matematika itu dijadikan patokan. Kalau anak itu pintar dan cerdas kan tidak. Nah, di kita masih seperti itu kebanyakan. Orang tua menganggapnya kalau anak pintar itu yang nilai matematikanya tinggi, nilai IPA-nya tinggi gitu kan, nilai ekonominya tinggi. Iya. Nah, itu yang terjadi. Tapi di lain itu setelah itu gue mendekonstruksi, sebenarnya tidak seperti itu loh. Harusnya nilai-nilai bakat atau fleksibel waktu itu juga ada loh. Ada anak yang tertekan dengan sekolah dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kan sekolah jam sampai segitu kan. Dulu gue mungkin merasa kayak gitu sih. Nah, salah satunya lu Gue kan. sangat gue sangat seneng kalau ketemu hari Jumat dan Sabtu tuh waktu sekolah. Waktu sekolah. Kalau gue enggak. Kalau gue di saat ada pengumuman gurunya nggak masuk dan gue mata pelajarannya dimajuin. Jadi gue pulang cepet. Sekolah gue bisa gitu. Sekolah gue bisa gitu Iya, dulu. tahu. SMA. Oh, jadi lo yang lain belum pulang, lo pada pulang duluan? Iya, kelas gue kalau gurunya nggak masuk. Daripada kosong ya? Iya, daripada kosong, guru yang next-nya Iya, standby, udah maju aja gitu jamnya gue pulang. Wah, itu hal yang sangat-sangat nikmat pada saat itu ya. Iya. Kayak Kak, dari pembahasan lo nih, gue berpikir juga sekarang gue tuh sebenarnya sangat suka dengan foto, melihat postingan foto-foto yang pakai analog tuh. Oh, masih pakai klise ya. Gue ngeliat di Twitter tuh lagi happening lagi. Terus juga gue lagi suka banget melihat lukisan. Nah, ini banyak sih lukisan, nanti lihat aja, banyak kok. Iya, bagus. Jadi gue sangat demen tuh. Jadi terus gue mempelajari ternyata foto dan lukisan itu bisa menghasilkan cuan yang lumayan. Apalagi sekarang lagi ada konsep NFT tuh. NFT apa lupa gue. Itu apa maksudnya, event apa? NFT itu cara jadi gambar lo atau foto lo atau apapun karya lo bisa menghasilkan uang dan dolar dengan dibeli pakai kripto. Oh,
itu ya waktu itu gue sempet ngobrol itu tuh. Jadi kita posting foto, tapi itu yang harus pure jepretan kita. Iya. Iya. Ada aplikasi itu bener tuh. Waktu Ah. itu ada tuh di handphone gue yang Gue lagi sebelumnya. mempelajari itu, termasuk gue lagi mempelajari kripto sih, tapi gue belum main. Wah, Lu main gak? nggak aman dong berarti lo kalau mempelajari kripto. Handphone gue nggak aman nih. Maksudnya? Lo tadi mempelajari apa? Kripto. Kripto kan mau ngambil barang itu kan? Itu kripto. Kripto yang harganya bisa sampai Iya tahu. Iya itu aplikasi, itu bukan aplikasi. Itu kan dia jembatannya untuk kita bisa cair duit kita kan? ya, tapi kita bermain juga isu jual beli juga. Oh, jual beli juga bisa di Trading situ ya? istilahnya. Oh. Gua dulu enggak kayaknya deh. Enggak beneran. Nggak ada kalau ya, mungkin yang lu maksudnya sistem jual beli foto kali. Iya. Enggak, bukan jual Itu beli. namanya Jadi stock kalau foto namanya. kalau yang banyak yang lihat, terus yang itu kita dapat duit dari aplikasi tersebut. Mungkin ada beberapa sistem-sistem sih. Namanya kripto juga deh. Beda kalau kripto ini kan yang kayak Bitcoin tuh cuy, Bitcoin, Doge gitu-gitu. Lu paham gak sih? Paham. Lu kebanyakan berada pada dunia teori sih sekarang. Karena kan Mungkin. Banyak paradigma, Pak. Lu paradigma apa parameter lo? Paradigma dong. Kenapa dengan paradigma yang lo jalanin sekarang? Paradigma itu kan metode, cara untuk mencapai apa yang kita inginkan. Iya. Gue sempet ini nih, sempet agak nggak tahu gue kecewa atau salah ya gue menilai. Jadi gue ketemu salah satu orang mahasiswa kantor lo yang sekarang di lokasi perliputan. Jadi dia jadi tim YouTube salah satu sosialita. Oke. Dia alumni. Baru mau wisuda. Iya, berarti Lagi lulus. udah lulus. Oke. Baru mau wisuda nih. Oke. Ini seperti yang pernah lu bahas bahwa ternyata mahasiswa lu nih mentalnya Tempe. Tahu. iya masih kurang Tahu, ya. cuy. Dan itu gue alamin, gue nggak tahu ini emang bener sah mentalnya kurang atau dia mengalami sesuatu yang mungkin karena pas gue ngobrol dia kayak trauma gitu. Cowok cewek? Cowok. Cowok. Jadi kan gue ketemu di lokasi nih ngobrol-ngobrol, kapan-kapan bahas konsep yuk, gue bilang gitu. Ketemuan lah akhirnya gue kasih project dulu nih, gue ada tawaran project ngepotong video panjang pernikahan Katolik. Dia bukan Katolik kali. Denger dulu cerita gue. Ya kan yang namanya editor mah harus profesional. Betul, Sebagai betul. profesional. Permasalahannya kalau yang nggak ngerti itu yang jadi nggak profesional. Sempet gue ada diskusi, kalau lu nggak ngerti lu bikin highlight aja. Gua Oh, bilang gitu. teaser. Teaser aja, emang dimintain bikin dari seremonial pernikahan itu kan sejaman lebih tuh. Si kliennya minta 3 menit. Oh, termasuk pemberkatan. Masuk berkata. Jadi kan udah dikasih nih poin-poinnya, nih bikin kayak gini gitu. Akhirnya setelah gue ketemuan itu, yaudah lu aman aja lah, bikin teaser aja, kasih tau gue, kabarin. Nah, iya bang, tapi gue pernah trauma bang, kata dia gitu. Gue trauma sama yang namanya ini, liputan Kristiani. Ini gue nggak ngebahas agama ya. Ya tapi kan this is the real. Israel ya. Iya kenapa emang? Iya tahun-tahun 2017 gue pernah bang diajak dosen gue buat ngeliput Natal. Terus gue kayak jenggotan gitu bang di gereja gitu kan. Gue datang ke gereja bawa kamera kan, tas kamera. Kamu siapa kamu? Kata gitu. Ini cerita traumanya dia. Gue nggak tahu apakah Mungkin kalau kata gue dia naik mimbar suci. apakah ini bagian dari dia nggak mau ngerjain itu. Kalau emang nggak mau ya kasih tahu gue aja gitu. Dia nggak ngomong ya. Ngomong karena gue WA kagak dibalas cuma bang sorry maaf baru balas gue WA lagi lu jadi nggak ngerjain nih kagak dibalas. Gue cerita lagi nih masalahnya. Iya jadi bang waktu itu gue sempat trauma. Gue bawa tas kamera, gue dikira pengikut Habib Rizik bang. Tas gue dibukain, padahal kan isinya kamera. Terus di mata dia ngomong, kamu pengikut Habib Rizik ya? Seserem gue mohon maaf ya, gue sebagai orang Kristen juga kaget kan.
Itu jemaat gereja, gitu kan. So what's the problem? What's the Pertanyaan gua. problem adalah apakah dia masih trauma mengerjakan konten-konten yang berbau gereja? Oh. Gitu akhirnya WA gue nggak dibales. Gue sempat berpikir kayak gitu. Karena kan waktu gue ngobrol itu gue baik-baik aja, gue ngebahas konsep, gue bahas editing segala macam. Terus gue mau ngebahas tentang apa yang next, gue mau bikin sesuatu sama dia, gue tawarin. Dan dia bersedia. Dia mau aja, bang. Dia alumni kampus mana? Aduh, Depok, gue. Margonda. Pokoknya tinggal di daerah Taman Mini deh. Kayaknya dekat situ apa tuh? Iya, Margonda. Depok kali ya? Margonda, Tahu deh. Margonda. Gue ngebahas tentang apa yang gue pengen bikin. Kayak gue pengen bikin kayak semacam dokumenter kayak Vice Indonesia. Dia tahu apa yang gue bilang, dia tahu. Dia ngerti gitu. Tapi gue nggak tahu apakah itu karena dia trauma atau karena mentalnya yang Bapak pernah bahas dulu. Gitu, Pak. Gimana, Pak? Menurut Bapak tuh? Sebagai... Ya. Nah, gue nyebut nama lu. Gue bilang, gue sahabatan nih sama dosen lu. Gue bikin podcast. Gue tunjukin podcast kita. Wah, Bang Alin. Dia yang suka seminar-seminar kan. Kocak nih dia orangnya, kata gitu. Setahu gue dalam hati gue, Alin galak. Enggak lah, saya gue kocak Kalau gua. di seminar doang, sok-sok kocak. Gitu. Enggak, gue kocak orang Dia bilang kayak aslinya. gitu. Berarti dia kenal gue ya? Ya, Harusnya. nggak kenal. Lu kan Iya. lu pakai kalau di poster seminar kan lu pakai kacamata tuh. Terus lu kurus, ganteng. Ya, itu kan foto 2010, Pak.